Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi hari ini saya menyelesaikan satu power, karena power ini dulunya buatan saya juga, yaitu beberapa tahun yang lalu. Jadi power ini kembali lagi ke tempat saya karena ada permasalahan sedikit untuk di bagian channel sebelahnya, hanya sebelahnya aja. Jadi penyebabnya nanti akan saya bagikan seperti apa untuk di bagian penyebabnya. Jadi di sini untuk power ini minta digantikan di bagian input Canonnya ini. Ini Pak Bos kita yang punya power ini membawa sendiri atau mengirimkan ke saya. Jadi minta digantikan dengan yang lebih bagus. Jadi power ini menggunakan di bagian elko sebanyak 6 set atau 12 buah. Kalau untuk di bagian trapo menggunakan 30 ampere. 30 ampere ini menggunakan tegangan atau PAC-nya yaitu 56. Nah, kenapa sekarang saya pindah ke bagian terapo donat buat sahabat-sahabat, karena untuk di bagian terapo kotak atau terapo khususnya terapo seperti ini tidak ada voltase tingginya, hanya tingginya sekitaran 56, itu yang paling tingginya. Jadi kalau untuk menimbang speaker sekarang, karena speaker sekarang ada kuil 5, kuil 4, dan kuil 6, cuman untuk rakitan hanya mampu di bagian kuil 5 aja. Jadi saya pindah ke bagian donat untuk mengharapkan terapo donat itu ada tegangan yang tinggi daripada tegangan 56 ini. Karena untuk menyesuaikan untuk speaker sekarang, karena speaker sekarang untuk di bagian wattnya sudah besar-besar, beda dengan sebelum sekarang itu speaker tidak terlalu besar. Apalagi untuk sekarang ini hanya untuk rumahan aja sahabat-sahabat kita menggunakan speaker yang berwatt besar. Alhasilnya sekarang saya banyak pindah ke bagian terapo donat karena mengharapkan voltasenya yang sedikit lebih besar. Tapi kalau memang ada permintaan seperti ini untuk di bagian terapo menggunakan terapo 30 ampere, voltasenya 56, ya enggak apa-apa, masih saya buatkan. Jadi buat sahabat-sahabat seperti ini penampilan sebuah power yang sudah saya rakit beberapa tahun yang lalu. Dan untuk di bagian transistor, karena untuk sebuah power ini sangat banyak dibahas oleh sahabat-sahabat atau dikomentari oleh sahabat-sahabat tentang jumlah transistor yang sekebuk atau seperti deretan kereta api. Ya, jadi kalau masalah transistor, transistor ini tergantung dari permintaan si pemesan. Kalau memang pemesan minta transistor lebih banyak lagi dan harganya sesuai, ya pasti saya buatkan. Tapi dengan catatan harus diberi saran dulu untuk kelebihan dan kekurangan sebuah transistor berlebihan. Tapi kalau memang masih mau, ya oke, kita buatkan, tidak masalah, atas dasar permintaan konsumen kita. Jadi seperti ini. Jadi bukan berarti untuk di bagian transistor itu kemauan saya sendiri, itu atas dasar permintaan dan ada untungnya juga, tapi tidak boleh berlebihan juga kalau sahabat-sahabat membuat sebuah power untuk di bagian transistor. Karena di sini untuk transistornya menggunakan 13 set per mononya. Jadi untuk di bagian transistor final utamanya sebenarnya idealnya hanya 8 set. Cuman saya tambahkan 2 set lagi supaya untuk suhu panasnya tidak cepat naik. Jadi keuntungan banyak transistor ini hanya di bagian suhu panasnya itu tidak cepat naik, karena untuk di bagian suhu panasnya bekerja sama antara sekian jumlah transistor ini. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah mengomentari untuk video ini yang sudah dulunya saya upload, ya ini atas dasar permintaan. Nah, karena kita sudah menyarankan dan seperti apa ya kita buatkan. Jadi power ini menurut informasi menggunakan speaker 18 2 kiri 2 kanan. Jadi kedatangan sebuah power ini ke saya, yaitu di bagian sebelah menimbulkan suara dengungan dan ada percikan api kalau kita pasang speaker untuk di bagian speakernya. Jadi kalaupun kita paksakan untuk memasangkan speaker, antara dua kemungkinan, kalau tidak speakernya tertarik ke dalam atau speakernya bisa jadi terdorong keluar. Nah, apa penyebab sebuah speaker bisa tertarik dan terdorong? Dan kalaupun kita memasang speaker dalam keadaan on, itu sudah pasti menimbulkan percikan api di bagian soket
pending postnya ini. Nah, atau kalau versinya saya di sini ada, saya buatkan rumah pius sebagai pengaman untuk tegangan min dan tegangan plus DC-nya yang menyuplai ke bagian ialah di bagian transistor ini. Nah, kenapa bisa menyebabkan suara dengungan? Karena disebabkan untuk di bagian rumah piusnya ini itu sudah tidak press. Alhasilnya untuk di bagian fuse salah satu tegangan sudah tidak bekerja. Jadi rumah fuse-nya ini sudah tidak fresh untuk menjepit fuse-nya atau sekringnya, alhasilnya tegangannya pincang, yang sebelahnya masuk ke bagian transistor dan sebelahnya lagi itu tidak masuk ke bagian transistor, atau terputus di bagian fuse karena sudah tidak fresh untuk di bagian fuse-nya. Jadi akibat dari fuse-nya kendor atau sudah tidak fresh salah satu tegangan, sering dipaksakan, alhasilnya menyebabkanlah transistor bermasalah di bagian menyebabkan untuk di bagian transistor menimbulkan masalah alias short. Jadi buat sahabat-sahabat, kalau sahabat-sahabat menemukan hal seperti ini, di saat sahabat pasang speaker dalam keadaan on menimbulkan percikan api, jadi sahabat-sahabat bisa memeriksa di bagian fuse, atau kalau memang sahabat-sahabat ada mempunyai multi atau ampermeter, sahabat bisa ukur dulu untuk di bagian tegangan antara min dan plus, apakah terhubung ke bagian transistor semua kiri dan kanan atau salah satu aja. Jadi kalau salah satu aja, untuk di bagian tegangannya terhubung, yaitu tadi, kalaupun sahabat memasukkan speaker langsung, itu speaker ada dua pilihan, bisa terdorong keluar atau tertarik ke dalam untuk di bagian daun speakernya. Jadi sahabat bisa periksa untuk di bagian fuse, apakah tegangannya terhubung antara tegangan min dan plus untuk di bagian transistor antara NPN ataupun PNP-nya. Jadi sahabat bisa pastikan untuk di bagian tegangannya. Kalau sahabat mengalami hal yang seperti power ini alami, karena power ini awalnya hanya di bagian rumah piusnya aja kendor, sehingga menyebabkan transistor bisa bermasalah karena dipaksakan. Jadi seperti itu. Kalau untuk yang lain saya rasa tidak ada, untuk permasalahan yang lain aman. Cuman di sini saya mengganti transistor yang bermasalah aja. Karena kalau dia menggunakan transistor yang sudah terhubung dua-duanya, kalau menggunakan pius sudah terhubung dua-duanya, tidak ada yang kendor untuk di bagian cangkang piusnya, itu bisa menyebabkan pius salah satunya putus. Dikarenakan di sini piusnya salah satu tidak ada yang terhubung, jadi piusnya aman. Jadi makanya di sini Pak Bos kita mengirim piusnya sudah dicopot. Kalau untuk yang sebelahnya ini aman. Terus untuk selanjutnya di sini saya ingin berbagi lagi buat sahabat-sahabat untuk di bagian elko. Jadi kemarin ada sahabat-sahabat menanyakan, Bang, kenapa saya punya elko kalau saya hidupkan kurang lebih 2 lagu itu panas sekali. Jadi itu tergantung dari kualitas elko yang sahabat beli. Jadi selebihnya tergantung dari sahabat lagi. Jadi kalau untuk penampakan sebuah power yang saya rakit beberapa tahun yang lalu seperti ini. Jadi kalau untuk pius di bagian belakangnya ini ada pius lagi atau sekring. Ini untuk keseluruhan. Jadi kalau ini sudah putus, alhasil semua power ini tidak bekerja, maupun kipas maupun lampu indikatornya itu tidak ada bekerja sama sekali karena terputus ke bagian fuse ini. Karena ini menghubungkan dari sumber listrik untuk keseluruhan masuk ke bagian trapo. Jadi kalau di bagian fuse ini sudah putus, alhasilnya tidak terhubung sama sekali. Jadi beda halnya dengan fuse yang di bagian samping ini. Kalau dia putus satu, jadi yang satunya masih bekerja, cuman tetap ada efeknya ke bagian speaker. Tapi kalau putus dua-duanya, alhasilnya dia tidak bekerja sama sekali, karena untuk di bagian transistor tidak ada terhubung tegangan. Oke, sekarang saya ingin coba putar balik untuk sebuah power ini. Oke, jadi untuk power ini menggunakan book bell yaitu ML938. Jadi kalau terapu kotak seperti ini 30 ampere ini sangat pas sekali. Karena bisa sahabat ukur sendiri. Untuk di bagian teraponya aja, di sini tingginya terapo ialah kurang lebih 15 cm. Jadi kurang lebih 15 cm untuk di bagian teraponya. Ntar mungkin sahabat-sahabat tidak kelihatan. Nah,
kurang lebih 15 cm untuk di bagian terapo 30 ampere yaitu EGR. Jadi sahabat-sahabat bisa menggunakan box yang setinggi kurang lebih 15 cm untuk di bagian tinggi boxnya. Untuk di bagian terapo 30 ampere yaitu 14,5 cm. Jadi boxnya sangat tinggi sekali kalau menggunakan terapo kotak 30 ampere. Beda halnya dengan terapo donat, mungkin menggunakan box tipis aja sudah muat. Tapi kalau untuk di bagian terapo seperti ini ya harus menggunakan box yang sangat tinggi sekali. Jadi buat sahabat-sahabat seperti ini penampilan sebuah power, karena dulunya juga sudah pernah saya upload, karena sekarang datang lagi di sini dengan permasalahan yang saya sebutkan tadi di awal. Jadi sekarang sudah normal. Jadi kalau untuk yang lain sahabat-sahabat bisa pastikan untuk di bagian kipas. Jadi kipas ini mungkin sahabat-sahabat bisa kelihatan untuk di bagian kotoran. Nah, sahabat-sahabat bisa pastikan karena sudah banyak kotoran, debu-debu yang sudah menempel. Ini harus sahabat bersihkan, karena kalau tidak sahabat bersihkan, lama kelamaan tiupan angin bisa berkurang, alhasilnya menyebabkan heatsink ini bisa panas. Jadi kalau tiupan angin sudah berkurang, walaupun setebal apapun heatsink ini tetap panas untuk di bagian transistornya. Oke, sahabat-sahabat. Jadi seperti ini aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mohon maaf tidak maksud hati untuk menggurui sahabat-sahabat. Sekian dan terima kasih.